Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Halo, nih mau tes mic juga. Teman-teman bisa open mic nggak? Say hi, something. Halo. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Siang. Ya, apa kabar semua? Sudah makan siang? Belum. Baik, Kak. Good. Iya, kalau yang ketinggalan makan siang silakan makan sambil ikut kelas juga tidak masalah. Selama teman-teman bisa konsen. Oke. Jadi kita sudah kedatangan mentor kita seperti biasa. Kak Ade Aprilia, Valentina. Halo semuanya. Apa kabar Kak Ade? Baik. Puji Tuhan. Oke, kita siang ini ada 2 sesi ya teman-teman. Satu sesi pertama adalah materi terkait brand identity. Satu sesi terakhir adalah diskusi tentang tugas kelompok. Benar ya Kak Ade ya? Betul. Oke, jadi kita langsung aja persilakan ke mentor kita Kak Ade. Silakan Kak Ade. Ya, aku mulai ya, aku share screen. Hari Ya, ini ini teman-teman silakan di on cam ya. Kebanyakan yang nggak on cam ini. Sebisa mungkin on cam, oke? Ya, silakan Kak Ade lanjut. hari ini kita akan bahas tentang visual identity ya, teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang ini ya, satu namanya branding, itu brand identity. Nah, visual identity itu lanjutan dari si brand identity itu sendiri. Jadi visual identity ini kita akan lebih membahas ke tampilan luar dari brand yang kita develop gitu. Terus, nah, pertama kita mulai dengan apa sih visual identity? Visual identity itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh audiens secara fisik. Makanya tadi aku bilang tampilan luarnya gitu, baik itu logo sampai packaging atau bahkan produknya gitu, produk yang dia jual itu apa ya. Packaging kan kita berbicara kalau misalkan kebanyakan jualannya food and beverage ya, makanan, minuman gitu. Bahkan ya kalau clothing biasanya packaging itu bisa di kantongnya gitu. Terus kalau clothing juga kan dari model bajunya bisa merepresent brand itu brand yang mana. Terus dalam proses branding, apa yang dilihat oleh audiens itu akan membentuk persepsi dari brand yang kita bikin gitu. Makanya tampilan ini nih kayak mungkin bahasa mudahnya visual identity itu adalah baju atau style yang dipakai gitu untuk si brand ini. Uh, Jika ingin brand mudah diingat dan memiliki image tertentu di mata audiens, maka sangat penting untuk menyiapkan visual identity yang kuat untuk brand itu. Selanjutnya, ada visual identity versus brand identity. Visual identity itu menampilkan sebuah brand dari luar, meanwhile brand identity itu menggambarkan sebuah brand dari dalam. Jadi kayak yang kita bahas sebelumnya ada historinya, ada visi misinya, ada cerita yang brand ini mau bawa dia sebagai apa untuk audiensnya gitu. Jadi itu yang kayak latar belakangnya kenapa visual identity ini bisa hadir. Keduanya ini nggak berdiri sendiri, keduanya itu saling bertautan, jadi sehingga sangat apa ya, memerlukan satu sama lain gitu. Jadi dia nggak sendiri-sendiri nih dalam dunia desain. Ada 3 alasan kenapa visual identity itu penting ada untuk sebuah brand. Satu, meningkatkan brand awareness dan recognition, yaitu tadi sebagai pengenal, sebagai jati diri, gitu, sebagai oh
inilah kita sebagai bagiannya brand gitu, biar orang-orang tuh tahu dengan melihat visual ini tuh brandnya punya siapa gitu, atau punya brand apa. Terus yang kedua, membedakan brand ini dari kompetitor lainnya. Makanya sebelumnya di brand identity kita ada ngebahas tentang research kompetitor gitu, untuk mengetahui kompetitor kita baik yang secara langsung atau tidak langsung itu seperti apa gitu, mau itu dari visi misinya, dan nanti lanjut ke visual identity-nya itu kita research gitu, biar kita tahu dan kita bisa letakin perbedaan kita tuh di mana sih gitu dengan brand lain. Nah, terus yang ketiga, membuat target audience itu merasa lebih relate dengan brand yang kita punya. Jadi visual identity yang kita bikin itu tuh bisa apa ya, dengan harapan tuh bisa hit the target, hit the audience dengan sesuai dengan personanya mereka. Makanya kemarin juga di brand identity kita ada belajar tentang psikologi sedikit, psikologi target itu seperti apa, ada kategoriannya, dan visual yang kita munculkan itu harus sesuai dengan persona atau pribadi target kita biar bisa pas gitu, sesuai untuk mereka secara visual ataupun komunikasi nanti. Terus selanjutnya tujuan dari visual identity. Tujuannya itu satu, menciptakan pesan emosional pada audiens, yaitu tadi biar bisa relate audiensnya dengan brand yang kita punya. Terus memberitahu audiens mengenai sifat dari produk atau layanan yang ditawarkan gitu. Di visual identity ini kan sebenarnya bukan cuma tampilan luar, kita hanya memikirkan dari warna, logo, dan lainnya gitu, tapi lebih juga bisa sebagai sarana promosi itu sebenarnya di visual identity ini gitu, selain sebagai buat pengenal ya. Makanya ini bisa kita bilang sebagai perkenalkan gitu ke audiens apa aja sih yang brand ini lakukan, apa aja sih yang brand ini punya atau jual gitu. Terus menyatukan berbagai aspek bisnis melalui tampilan visual yang konsisten. Ya maksudnya aspek bisnis itu yaitu tadi gitu, ada misalkan ada marketing gitu, ada promotions, terus ada sosial medianya, ada advertisingnya gitu. Nah, itu tuh disatukan semua di visual identity. Jadi kita harus ciptakan dulu visual identity-nya biar nanti semua hasil yang dikeluarkan itu tampilannya konsisten. Saat konsisten, orang akan mulai mengingat kalau oh, brand ini adalah kepunyaannya siapa gitu, dengan harapan tidak terbalik atau tertukar dengan kompetitor. Ini ada visual identity elements yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama ada logo dalam visual identity element. Jelas gitu, ada logo di sini gitu. Di brand identity pun kita ada bahas nama dan logo gitu ya. Nama ini yang akhirnya kita develop jadi logo. Terkadang logo pun bukan berarti harus benar-benar secara gamblang nampilin namanya secara full ya gitu, bisa aja dipersingkat gitu, kayak KFC misalkan, Kentucky Fried Chicken, kan di logonya cuma KFC tapi bukan Kentucky Fried Chicken gitu. Nah, tapi tetap berangkatnya dari nama brand itu sendiri apa gitu. Terus desain logo itu tuh perlu kita buat sekuat mungkin ya desainnya gitu, sekuat mungkin itu sekarakteristik mungkin kalau logonya itu sesuai dengan si history brand identity itu atau tujuan dari brand identity itu gitu. Tapi juga harus fleksibel gitu. Dalam fleksibel itu dalam artian mudah digunakan sebenarnya, bukan fleksibel karena bentuknya harus fleksibel tapi mudah diaplikasikan gitu. Maksudnya fleksibel itu. Ada beberapa tips di sini yang coba aku share ke teman-teman untuk develop logo. Yang pertama itu coba kita kalau bikin desain ini dalam bentuk hitam putih dulu. Jadi jangan langsung kita kasih warna gitu. Kalau kita lagi bikin logo, kita bikin base-nya dari hitam putih dulu, terus kita cari
desain kompetitornya untuk kita sandingkan nanti logo kita di antara si logo kompetitor kita itu. Apakah kita sudah bisa cukup stand out atau tidak. Kita nggak usah ngomongin warna dulu gitu. Mungkin beberapa brand kompetitor biasanya punya versi yang hitam putih juga ya logonya ya. Kalaupun tidak ada ya kita bikin versi hitam putihnya sendirilah gitu, bisa kita edit di Photoshop terus kita sandingkan dengan desain kita yang hitam putih gitu. Terus yang kedua, saat kita kasih warna itu pastikan gitu warna logo yang kita bikin itu bisa diaplikasikan dalam bentuk digital dan cetak. Jadi warnanya aman nih, mau itu digital ataupun nanti dipakai untuk cetak. Ya, jadi nggak pas dicetak warna yang nggak turun gitu, pas di digital dia warnanya tidak lebih terang, jadi harus sama gitu menyesuaikan. Terus yang ketiga, dites gitu, apakah logonya itu dapat di-resize dengan baik ke ukuran kecil. Maksudnya dengan baik itu adalah apakah saat ukurannya itu kecil, logonya itu akan tetap bisa terlihat dengan baik. Kalau misalkan dia ada tulisan kayak WhatsApp nih, gitu kan, dia ada logo si bubble chat, handphone, dan tulisan WhatsApp-nya gitu. Nah, saat dikecilkan itu, apakah si tulisan WhatsApp-nya akan tetap terbaca dengan baik gitu, terus apakah si icon bubble chat dan handphonenya itu akan tetap terlihat dengan baik juga. Jadi itu fungsinya gitu, karena dalam pengaplikasiannya kan tidak semua logo itu akan berukuran besar atau medium gitu, pasti akan berukuran kecil. Misal kayak di kartu nama, kalau kita butuh untuk bikin kartu nama kan space-nya kecil ya, jadi bisa dites di situ tuh untuk ukuran yang paling kecilnya. Kalau secara overall logonya aman, berarti ya desainnya bisa dibilang baik gitu. Terus selanjutnya kita bahas color palette lagi gitu. Dalam visual identity itu penting untuk membuat palette warna. Sebenarnya yang sederhana aja sih, nggak usah yang complicated banget bikin sampai bergradasi dan lain-lain, sebenarnya enggak gitu. Dan itu disesuaikan dengan kepribadian brandnya itu tadi gitu. Jadi ngebaca persona target audiensnya seperti apa. Nah, brandnya sebagai apa? Kita sebagai brand akan mengikuti gitu persona si targetnya biar pas gitu, biar sesuai. Terus kita juga perlu bikin palet warna tambahan nih gitu, selain palet warna utama ya gitu. Kayak kita lihat di samping ini ada primary, ada secondary, ada tertiary gitu. Primary itu warna utama yang biasanya itu dipakai di logo, warna utama itu. Terus kita bikin warna turunannya, ada secondary, terus ada tertiary. Tertiary itu biasanya warna yang digunakan sebagai aksen biasanya gitu. Jadi tuh saat kita punya kumpulan warna ini, sebagai desainer, kita tuh jadi punya banyak opsi gitu untuk membuat desainnya gitu. Jadi kayak misalkan warna primary-nya mau kita jadiin warna base doang, warna background gitu misalkan, atau warna secondary-nya yang kita jadiin warna background atau warna aksen dalam desain gitu. Tapi warna primary-nya bisa kita gunain untuk di produk gitu, packagingnya misalkan kita pakai warna primary-nya. Kita punya beberapa varian, kayak misalkan kita contoh yang Google aja deh. Ini kita ada 5 warna gitu. Nah, berarti misal kita punya 5 warna varian, berarti kita punya 5 warna produk. Ya udah, itu kita jadikan sebagai warna utamanya untuk tampilin produk. Tapi misalkan warna background-nya kita bisa pakai secondary color itu atau tertiary gitu, untuk ngebantu biar juga si primary color itu tetap stand out gitu. Penggunaan primary color ini tuh bisa macam-macam sih gitu, kayak tadi salah satu jadi produk. Misalkan kita aset desainnya mau menggunakan foto nih gitu, foto base of human foto ya, foto manusia gitu dengan model. Kita bisa kasih modelnya itu pakai baju yang dari primary color kita.
Jadi primary color brandnya itu bisa kita kasih di baju talentnya, atau misalkan talentnya lagi pegang objek apa, nah itu tuh bisa kita masukin warna primary color ke situ. Gitu. Terus ada tips cara bikin color ya. Ini biasanya coba digunakan kalau warnanya itu mau lebih dari satu nih, gitu kan. Terkadang brand warnanya bisa banyak ya, kayak Google ini dia ada 5 sampai 4 warna. Gitu. Kalau misalkan warnanya hanya 2 pun ya bisa aja diaplikasikan. Cuma mungkin tidak sekompleks brand yang warnanya sudah ada banyak dari sananya. Satu tuh kita tentuin warna utamanya apa. Nah, warna utama itu atau primary color itu base-nya dari warna logo biasanya. Apa yang ada di logo. Terus yang kedua, warna dasar. Warna dasar tuh ya bisa kita bilang ya kayak si secondary-nya lah gitu. Warna dasar tuh warna yang bisa kita aplikasikan di mana aja sih biasanya gitu. Kayak buat background gitu. Terus misalkan furniture, kalau kita ada photoshoot pakai furniture gitu. Nah, itu tuh warna dasar. Terus warna pelengkap, itu biasanya untuk ornamen tuh atau enggak font kayak gitu dipakainya. Terus yang kedua warna aksen. Warna aksen nih yang paling dikit digunainnya. Gitu kayak cuman entah itu muncul hanya kecil, entah itu hanya dia sebagai warna background dari logo. Kalau misalkan penempatan logonya kita mau kasih background di belakangnya, kita bisa pakai warna aksen itu tadi. Gitu. Terus yang kedua, pastikan warnanya itu dapat terbaca dengan benar dalam layar digital. Ya walaupun nanti naik ke cetak juga gitu. Tapi mungkin kalau di sini kan aku fokusnya ngebahas tentang digital ya gitu. Apalagi nanti teman-teman udah dapat study case dan itu ngerjainnya di digital. Jadi kita fokus ke digital sih so far. Terus selanjutnya ada tipografi. Tipografi itu kan kita bisa bilang suara ya dalam desain. Dengan ciptain bentuk atau gaya dari tipografi tertentu dan nada melalui teks gitu. Jadi itu maksudnya nada melalui teks tuh nggak cuman tipografinya yang harus ekstrim bentukannya atau harus clean bentukannya, tapi kata-kata pun harus mendukung gitu untuk apa yang kita mau ceritakan. Makanya di sini dalam dunia desain atau bahkan kerja gitu, ya konten dan desain grafis tuh hubungannya paling erat, paling dekat gitu kerja samanya, karena kita berdua ini dua tim ini yang menyusun gimana sih si visual atau si brand ini bisa kita wakilkan tampilannya dan bisa ngobrol ke audiensnya sesuai dengan targetnya. Gitu. Ada tips untuk tipografi dalam visual identity. Tipografi itu biasanya berpengaruh dari bentuk dan gaya logo. Biasanya sih kayak gini tanpa sadar ya, biasanya tuh tanpa sadar pakai feeling gitu, feelingnya kayak oh logonya kayak gini, kayak misalnya logonya Aqua Japan ini gitu di samping ya, kan logonya tuh dibilang geometrik banget juga enggak, tapi dibilang yang shape kaku, bentuk kaku juga enggak gitu, dia di tengah-tengah tapi dia kasih kesan modern gitu, looknya tuh kayak modern, clean gitu dari logonya, dan itu akhirnya berpengaruh ke tipografi yang kita pilih agar bisa kasih kesan yang sama gitu dengan logonya gitu loh. Kalau kita bikin tipografinya misalkan pakai Comic Sans gitu, kan Comic Sans itu lebih ke fun ya gitu, atau enggak brush yang fun gitu, tipe font brush yang fun gitu, jadi pasti akan nggak clash nih sama logo Aqua Japannya. Ya mungkin
bisa aja digunakan gitu logo yang fun di Aqua Japan ini, asal gitu kontennya memang konten khusus gitu, kayak greetings hari besar, konten-konten hari besar, misalnya kita ngucapin selamat Natal, Lebaran, yaitu secara font bisa keluar dari gaya yang sudah ada gitu, tapi untuk daily-nya, untuk bercerita ke audiensnya, kita akan kasih atau pilih font yang bisa kasih look dan feel yang sama dengan si logonya. Terus yang kedua, menentukan primary font dan secondary font. Primary font itu yang biasanya digunakan sebagai headline. Sebenarnya primary font dan secondary font itu tidak harus font yang berbeda sih, gitu. Tapi bisa ditentukan, misal primary fontnya kita pakai yang versi bold, selalu yang tebal, gitu. Dan secondary fontnya kita pakai versi yang tipis, padahal masih tetap dari satu typeface yang sama gitu ya, itu juga tidak masalah gitu. Kalaupun mau di mix nih kayak di poin yang ketiga, pertimbangkan mixing antara serif dan sans serif gitu ya. Salah satunya aja, misal kalian mau yang headline-nya atau primary font-nya itu yang si serif gitu. Nanti untuk body text-nya atau sub headline-nya kita pakai sans serif, itu juga bisa kayak gitu. Ya emang harus sambil dicoba dan disesuaikan dengan si logo brandnya sih gitu, dan apa yang mau diceritain sama brandnya. Terus yang keempat, uji keterbacaannya di media cetak dan di layar. Uji keterbacaan itu kayak misalnya kita bikin desain sosial media nih ya, kan ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Kalau kita lihat di laptop, ya otomatis rasanya besar dong gitu. Tapi kalau kita lihat di handphone, itu akan berbeda lagi ukuran yang kita lihat gitu. Walaupun kita udah lihat di laptop ini ukuran 100% gitu misalkan. Tapi kan di HP dia pasti akan lebih mengecil gitu. Karena secara bidang layar HP dan laptop itu berbeda gitu. Jadi harus sering-sering dites gitu. Ditesnya mungkin salah satu caranya kita bikin dulu, terus kita coba post nih di Instagram kita ya, atau kita punya akun khusus untuk testing gitu ya, kita upload, kita baca di situ udah cukup belum nih besar fontnya atau tidak. Gitu. Mungkin di awal-awal bisa dilatih dengan kayak gitu. Gitu. Ya begitu juga sebaliknya dengan print gitu, dengan cetak. Makanya ada yang namanya tes cetak dan lain-lain gitu. Kita coba dulu di satu untuk cek ukuran fontnya apakah sudah pas untuk dibaca dengan bidang yang kita pilih, terus juga sekalian tes warna gitu, warnanya sama nggak nih dengan yang di layar gitu. Terus yang selanjutnya ada imagery. Imagery itu sebenarnya lebih ke tampilan keseluruhan yang mau kita gunakan gitu, baik itu mau menggunakan ilustrasi ataupun foto gitu ya, fotonya mau foto produk atau foto ya human. Nah itu masuk di imagery. Jadi imagery itu apa yang mau kita tampilkan secara keseluruhan, atau juga bahkan pemilihan objeknya itu seperti apa ke dalam visual gitu. Dan foto ataupun kita membuat video itu kan berperan penting ya sebagai alat pembicara kita lah gitu, alat komunikasi kita ke audiensnya gitu. Makanya kita harus sebisa mungkin membuat itu tuh sedekat itu dengan brandnya gitu, dengan visi misi brandnya, untuk juga disambungkan ke audiensnya gitu. Kalau kita mau gunain human element atau foto manusia, nah itu kita harus kenalin tuh targetnya siapa. Makanya ada kemarin aku ada ditugas kasih sosial ekonomi statusnya apa, tinggalnya di mana, karena itu akan berpengaruh dengan aset visual yang mau kita gunakan nanti gitu. Jadi foto-fotonya itu harus mencerminkan
brandnya itu seperti apa. Gitu. Sama ya kalau kita pakai foto base ya mungkin ini bisa dimulai dari kita, dan sebenarnya beberapa brand juga udah mulai memperhatikan ini, yaitu perhatikan keberagaman dan gender gitu. Mungkin memang ada brand yang khusus untuk perempuan, ada brand yang khusus untuk laki-laki, tapi kan ada juga yang general gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan kayak seberapa banyak penggunaan keberagaman gender di dalamnya gitu, juga keberagaman umur gitu. Bahkan kalau sekarang diversity-nya udah luas ya, udah nggak cuma umur dan gender gitu, tapi bahkan warna kulit, suku, semua itu udah beberapa brand mulai mengaplikasikan itu untuk digunakan. Kalau yang brand gua ini nggak cuma tertuju untuk satu untuk satu eh, ini doang gitu, satu kelompok doang gitu, tapi bisa untuk banyak gitu dan luas. Kayak nih contoh, kok ini maju? Ini Pocari Sweat. Kalau kita lihat kan dia pemilihan gambarnya itu, fotonya itu yang clean gitu, backgroundnya warnanya putih, terus juga kalaupun dia ada furniture-nya itu minimalis, stylenya gitu, semua style itu minimalis, modern gitu. Dan kalau kita lihat warna pakaiannya semua tuh sama, ada birunya. Nah itu tuh part of branding yang kita keluarkan di visual gitu, untuk kasih tahu foto kayak gini itu, warna foto seperti ini itu punyanya si Pocari Sweat gitu. Nah itu cara menentukan imagery-nya gitu. Ini kalau di Citato yang bawah, dia Citato itu lebih fun gitu, masih kesannya, karena memang cewek itu targetnya anak muda gitu, makanya warnanya jadi warna-warni, fotonya itu bright gitu, terus pose-posenya juga yang nyeleneh, menyenangkan, beda sama Pocari yang kayaknya tuh kasih kesan hangat, keluarga, bersih gitu, clean, segar gitu, beda sama kita tuh. Nah hal yang kayak gini yang harus kita tentukan, jadi hal yang mana sih atau style yang mana sih yang mau kita tunjukin di dalam imagery ini. Terus selanjutnya ada brand asset. Brand itu kan pasti punya aset yang baik, itu aset secara fisik ataupun non fisik gitu sebenarnya. Karena itu tuh merupakan dari identitas visual atau identitas brandnya gitu. Ya biasanya kalau brand yang punya aset fisik itu kayak brand-brand F&B gitu, kayak packaging, makanan minuman, terus barang elektronik misalnya, ya kayak Aqua Japan tadi, Home Appliance, nah itu kan produknya adalah si barangnya itu kulkas, mesin cuci, gitu. Terus juga aplikasi itu kita bisa bilang ya aset fisik ya gitu, karena ada nih walaupun barangnya digital tapi ada bisa kita gunakan, bisa kita lihat secara langsung gitu, ada bentuknya. Nah itu menurut aku aplikasi itu masih aset fisik sih gitu. Tapi ada brand-brand lain yang juga tidak ada aset fisiknya gitu, yang biasanya jualannya itu servicing, misal kayak asuransi, kedokteran. Ya kalau kita ngomongin aset fisiknya kan bisa dibilang tidak ada ya, kayak kedokteran misal rumah sakit, asuransi ya apa tokonya, terus polis asuransinya, servis asuransinya yang ditawarkan. Tapi kalau secara bentuk kan mungkin tidak ada. Kalau ada pun biasanya berupa kartu, berupa member dan lain-lain gitu. Nah itu tuh cara menyampaikannya beda lagi gitu. Ini kalau kita lihat di samping kayak Pocari karena barangnya ada dan dia juga produk minuman, ya jelas pasti ada ya packagingnya. Nah, jadi kita bisa tampilin tuh di visual identity kita, di promo kita gitu secara gamblang ya gitu, secara langsung kalau ini loh barang kita, nih kita jualan ini nih kayak gitu. Nah kalau kayak Allianz ini kan dia servicing ya gitu, asuransi. Jadi yang kita tampilin itu tidak bisa berupa produk, tapi gimana cara kita nyampein
service yang kita punya ke audiensnya gitu. Kayak ini dia mungkin bikin konten bisa dibilang promo kali ya gitu, kayak caranya seperti ini nih, kayak oke Google, apa sih Allianz Smart Point itu? Oh, itu adalah poin yang bisa kamu dapat setiap kali bayar premi dan bisa ditukar dengan voucher diskon, shopping, kuliner, e-commerce, dan masih banyak lagi gitu. Terus kayak siapa yang terbaik, siap jadi yang terbaik dengan Allianz Smart Point. Terus ada tangan untuk kliknya. Nah, ini kan konten promo untuk kasih tahu kalau oh Allianz tuh ada Allianz Smart Point loh gitu. Tapi gimana cara jadi Allianz Smart Point-nya? Nih klik di sini. Kalau udah dapat Allianz Smart Point bisa dapat apa aja. Oh, ini. Nah, ini cara jualan servicing gitu. Tanpa kita punya produk. Jadi kita harus kasih lihat ke audiensnya apa sih unique selling point kita gitu. Apa sih hal-hal yang kita punya, service apa aja yang kita jual, apa aja yang kita cover gitu kalau kita ngomong asuransi gitu. Jadi cara nampilinnya tanpa produk tapi mungkin dengan gaya bahasa dan foto, terus cara isi konten yaitu tadi memberitahu servisnya apa saja, ada berapa macam servisnya. Nah, itu salah satu caranya gitu untuk bikin brand yang tidak punya aset fisik. Terus ada ilustrasi. Mengembangkan gaya ilustrasi yang unik itu adalah cara yang baik sebenarnya untuk membuat ciri khas secara visual ya di konten gitu. Tapi balik lagi kita harus memastikan gitu stylenya itu dapat direplikasi. Maksudnya direplikasi itu bukan direplikasi sama orang sembarangan pakai brandnya ya gitu, enggak juga gitu. Itu tuh lebih fokusnya ke kerjasama sih gitu. Kalau misalkan kita kerjanya nggak sendiri, kita punya tim dan tim itu juga harus membuat style ilustrasi yang sama. Nah, itu kenapa harus mudah direplikasi disebutnya gitu. Terus kayak kita lihat di samping ini J-School yang atas, yang kiri atas sama kanan bawah. Kalau kita lihat garis ilustrasinya, ini kan berbeda. Berarti ini sebenarnya dikerjakan oleh orang yang berbeda, tapi secara karakter sama. Nah, itu yang maksudnya mudah direplikasi stylenya. Jadi style karakternya itu tidak sulit untuk diikuti sama orang, penggambarannya, walaupun nanti saat pindah tangan, ya garis gambarnya akan berbeda. Gitu. Tapi yang penting secara bentuk, secara ya kayak bentuk rambut, ini kita bisa lihat, ya bisa dibilang ya masih mewujudkan mereka gitu, si C dan J ini gitu. Gambarnya masih mereka gitu, stylenya masih sama walaupun garis-garisnya berbeda. Nah, itu yang maksudnya mudah direplikasi, karena kalau kita ngomongin di brand ya, kan brand itu bisa saja kerjasamanya nggak selalu sama kita, dia bisa berpindah atau bahkan kita yang meneruskan dari hasil kerja orang lain ke kita. Nah, hal-hal yang kayak gini apalagi kalau mereka memang kuatnya itu di ilustrasi ya gitu untuk visual identity-nya. Nah, itu yang harus bisa direplikasi dan diteruskan atau dilanjutkan oleh orang lain stylenya. Jadi pertimbangannya di situ. Ilustrasi dalam desain itu nggak cuma gambar kayak si J-School ini ya, bisa aja kayak Citato juga gitu. Ini ornamen-ornamen di sampingnya ini kayak gambar robot ini, bintang, di sini ada musik, itu juga sebenarnya part of ilustrasi gitu untuk menambah kesan atau menambahkan atau menyampaikan apa yang mau kita ceritakan dalam desainnya gitu. Nah, itu juga perlu mudah direplikasi agar balik lagi kalau saat kita meneruskan atau kita akan memberikan ini ke orang lain itu mudah diikuti sama orang lain, jadi desainnya itu konsisten gitu. Jadi dia
nggak belang-belang nih gaya garisnya gitu. Terus ya kalau semuanya pakai tipe outline, semuanya outline, jangan tahu-tahu ada yang gede tapi ngisi gitu warnanya ke fill gitu. Nah itu kan akan ngasih yang pesan yang berbeda gitu. Jadi kayak berdiri sendiri nih, ini punya siapa sih ya, kayak gitu. Ada tips untuk mendevelop ilustrasi dalam desain itu, satu, gunakan satu gaya atau style. Gitu. Ya gunakan satu gaya atau style itu mungkin ya kayak si Jess Pauline tadi gitu. Oh karakter aku tuh bentukannya udah gayanya tuh kayak gini, ya nanti rambutnya bentuknya seperti ini, stylenya yang kalau nanti mau diteruskan oleh yang lain mudah diikuti gitu. Tapi kan kalau secara hasil garisnya itu mau sama atau tidak, itu biasanya kembali lagi ke brandnya gitu. Apakah mereka mau atau harus sama gitu, harus terus sama gayanya. Terus yang kedua, tetap sederhana. Gunakan ilustrasi untuk meningkatkan visual secara tidak berlebihan. Ya kalau itu mungkin kita bisa lihat di Citato, ya kita gunainnya style ilustrasi yang outline biar si aset fotonya atau videonya itu tidak kalah gitu. Karena kan yang bercerita utama itu adalah foto atau videonya, sedangkan ilustrasinya itu adalah tambahan, pembantu. Makanya dibilang sederhana dan tidak berlebihan penggunaannya. Biar fokusnya bisa tetap di ceritanya nih, nggak lari-lari. Gitu. Terus untuk ilustrasi karakter, sadari bagaimana Anda menggambarkan orang, karakter, atau produk. Yaitu kayak yang tadi aku bilang, sadari gimana proses pembuatannya ini, apakah akan bisa diteruskan sama tim kita yang lain atau diteruskan nanti untuk brandnya kayak gitu. Jadi jangan membuatnya itu kayak apa ya? Ini nih cuman aku yang bisa bikin gitu. Karena kalau kita ngomong kebutuhan branding dalam visual identity, yang kita bikin bukan buat kita, tapi buat brandnya. Gitu. Jadi buat keberlangsungan brandnya ini nanti akan seperti apa gitu. Jadi fokusnya bukan oh ini emang gaya ilustrasi aku, emang cuma aku yang bisa bikin. Enggak gitu konsepnya gitu ya. Hal kayak gitu bisa dilakukan tapi mungkin tidak di dalam branding gitu ya, kecuali memang kliennya jadi aku mau pakai kamu terus, ya nggak tahu sampai kapan gitu dengan gaya yang seperti itu. Ya silahkan aja gitu, tapi kalau kita pikirin jangka panjang, ya saat itu harus dihandle sama orang lain atau kontrak kita selesai dengan brand itu, ya bagaimana brand itu akan melanjutkan ilustrasinya gitu. Ya bagusnya kalau emang mereka kayak udah deh sama kamu aja karena emang cuman kamu yang bisa gitu. Tapi kalau enggak ya sayang juga gitu, apalagi kalau identity-nya sudah kuat di situ. Terus ada ikonografi. Ikonografi itu merupakan singkatan visual untuk mengkomunikasikan info dengan cepat dan sederhana. Tujuannya itu untuk membantu kejelasan dan pemahaman. Ikonografi itu ya itu tadi sebagai alat bantu, sebenarnya alat bantu visual. Mungkin yang kemarin tugas ini ya apa infografik itu kan aku bilang pakai chart gitu, boleh ditambahkan icon. Nah itu tuh fungsinya untuk mempercepat audiens menyerap informasi secara visual gitu, makanya dibantu dengan icon gitu. Kayak yang ini di atas ya, ini iconnya dibikin bentuk seperti ini, kalau kasih tahu ini direct thread, jadi kasih tahu kalau ini tuh secara langsung gitu proses distribusinya. Terus handpick, yang kedua ini ada handpick, berarti prosesnya itu dipanen dengan cara manual gitu, tangan langsung itu, bukan pakai mesin dan lain-lain. Terus all natural, semuanya itu alami kayak gitu. Nah ya mungkin sesimpel toilet deh gitu, gambar cewek dan cowok itu kan part of iconography tanpa harus nulis perempuan laki-laki
kita udah terbiasa kan melihat itu. Oh, ini buat perempuan, ini buat laki-laki. Nah, simpelnya itu seperti itu fungsinya ikonografi, untuk memberikan info tanpa orang harus membaca, dan secepat mungkin kita bisa tahu, oh ini untuk apa gitu. Ya kayak tong sampah ada gambar. Ya, mungkin kalau ditaruh kotak doang belum tentu kita tahu itu tong sampah. Gitu. Tapi kalau dikasih icon gambar, ya icon orang yang bulat itu tuh sambil buang sampah kan, oh itu tong sampah gitu, daripada tulis tong sampah gitu. Untuk membaca tong sampah sama sekali melihat icon kan waktu yang dibutuhkan berbeda kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk creating brand visual identity dalam desain. Yang pertama, tentukan brand identity-nya apa. Sebelum kita masuk membuat visual ya, tadi kan yang di atas itu apa-apa aja sih hal yang perlu kita siapin dalam membuat visual identity-nya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sebelum masuk proses pembuatan, kita harus tentukan dulu brand identity-nya itu apa gitu. Nah, brand identity-nya itu yang harus jadi acuan visual kita, bukan sebaliknya. Ya itu tadi aku bagi, kita bikin ceritanya dulu di brand identity, baru kita bikin visualnya di visual identity. Gitu. Kan karena gimana pun juga visual identity itu dimaksudkan untuk mengekspresikan atau menampilkan brandnya, makanya flow-nya seperti itu tadi. Terus tips untuk menentukan visual berdasarkan brand identity itu apa? 1, tentukan misi brandnya. 2, tentukan core value-nya. Terus yang ketiga, bagaimana brand ingin mempengaruhi audiens. Yang keempat, apa persona audiens brandnya. Dan yang kelima, tentukan gaya komunikasinya mau seperti apa. Kayak gitu. Jadi ya harus dipikirin misi yang mau dibawa itu apa. Terus juga core value tuh kayak inti dari brand ini nih, atau hal yang mau ditawarkan oleh brand ini secara jangka panjang ke audiensnya itu seperti apa, terus mau dipengaruhinya kayak gimana nih gitu, moodnya, karena itu akan berpengaruh nanti sama visual identity yang mau kita tampilkan. Persona audiensnya itu kayak gimana gitu, kayak sukanya apa, adventure kah, musik kah, fashion kah gitu, umurnya berapa, tempatnya di mana, ekonomi, balik lagi ke situ gitu. Terus fun kah atau tidak, nah itu ditentukan dari si audiensnya. Terus gaya komunikasinya juga dari situ, dari persona audiens gitu. Kalau kita ngomongin gayanya Spotify gitu, kalau kita lihat itu kan kayak apa ya, bisa dibilang tuh gaya sekarang, masa kini banget gitu, kayak fashionnya ada, terus fun-nya ada gitu, modern, terus kayak sophisticated, edgy, gayanya kayak gitu. Dari warna yang digunakan, dari talent yang mereka tampilkan, iklannya, font-nya, itu semua tuh dapat tuh feel-nya di situ. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kalian tentuin sebelum kalian bikin nih jadi desain gitu, jadi tampilannya. Terus yang B, tentukan tone of visual yang menarik. Meski desain grafis itu berguna untuk mengkomunikasikan ide secara visual, idenya itu kan harus disatukan dan jadinya bercerita tuh tentang brandnya gitu. Nah, visual itu kan memang memiliki kekuatan untuk menarik perhatian, tapi cerita di baliknya itu punya kekuatan untuk ngelibatin orang. Maksudnya ngelibatin orang itu biar orang itu jadi relate sama brand ini gitu. Makanya kita harus punya cerita di belakangnya dulu sebelum kita bikin visualnya. Kayak kemarin bikin infografik buat teman-teman, aku bilang kalau ini dibikin untuk siapa dan apa. Jadi harus ada ceritanya dulu, baru bisa jadi visualnya. Dan visualnya bisa ngomong. Gitu. Nah, kalau kayak Citato ini, dia background story-nya atau behind story-nya itu mau kasih tahu kalau
Citato ini tuh targetnya tuh anak-anak yang umur yang 13 sampai 17 tahun, tapi target utamanya itu kayak 17 sampai 22 target utamanya, yang dimana itu umur-umuran ya SMA sampai kuliah gitu, target utamanya, yang dimana mereka tuh suka apa ya, melakukan hal-hal yang seru lah gitu, bisa dibilang go for real. Jadi apapun yang mereka mau tuh mereka lakuin dengan cara yang fun, dengan cara yang out of the box gitu. Makanya gambar-gambarnya tuh dicari yang seperti ini gitu loh. Yang mereka lakukan di umur segitu tuh apa aja sih gitu. Jadi bisa ngebuat relate sama orang-orang yang umur segitu. Seru ya kalau kita lakuin kayak gini nih, misalnya kayak Citato nih, kita foto yuk gitu, masuk ke dalam troli gitu misalkan. Kita jalan-jalan yuk di camper van kayak Citato ini gitu misalnya. Atau cewek tuh main skate juga biasa loh, ayo kita main skate gitu. Udah banyak juga kok yang main skate, kenapa kita nggak tunjukin kalau kita main skate. Nah itu tuh tone of visual gitu yang mau ditampilkan tuh ditentukan dari situ gitu. Terus C, aim for simplicity. Untuk menghindari kebingungan, sebaiknya kita itu fokus pada satu pesan pada suatu waktu. Audiens itu akan menerima informasi visual dalam hitungan detik saja. Kecuali mereka aktif mencari brand milik kita. Yang maksudnya aktif itu ya kitanya sebagai audiens memang cari tahu sendiri gitu, masuk ke page-nya, masuk ke Instagram-nya, masuk ke website-nya gitu. Kalau itu kan memang sudah dari audiensnya ya yang mau atau punya keinginan untuk cari tahu nih ada apa di brand ini gitu. Tapi kalau tidak, kita kan harus memaparkan itu, dan itu biasanya cuma dalam waktu hitungan detik aja gitu untuk bisa paparin. Makanya kita bilang aim for simplicity. Simplicity di sini bukan berarti visual hadir itu dengan style minimalis, melainkan fokus menyampaikan pesannya dalam visual itu dapat dilakukan secara simple, cepat, dan akurat. Di sini simplicity. Jadi simplicity-nya bukan background-nya banyak white space-nya gitu, terus desainnya di tengah, tapi ya kalau tidak ngomong apa-apa ya tidak simplicity karena nggak nyampe gitu. Kayak nih McD, kalau kita lihat desainnya kan ya mungkin bisa dibilang tidak simple gitu, kata-katanya banyak dan lain-lain gitu. Tapi secara isi kita bisa tahu kalau dia besarin tulisan beli satu gratis satu. Itu aja kan mungkin jadi hal utama yang dilihat sama target. Apa nih yang beli satu gratis satu? Itu aja udah jadi stop point. Nah akhirnya baru turun ke yang lain. Setiap pembelian panas 4 piece smoky BBQ wings dan 4 piece ala carte gitu. Ada promo nih gitu. Promonya kayak gimana? Nah itu kan simple gitu sebenarnya, dengan si kita highlight si beli satu gratis satu, orang berhenti, orang melihat, tapi semua info yang disampaikan itu sampai ke targetnya. Kalau kita ada promo gitu, tapi promonya apa? Khusus pengguna stiker drive-thru, ada di atasnya tulisannya. Terus gimana cara dapetinnya? Turun ke bawah, yang belum punya stiker, minta kepada kru kami. Ya kalau udah punya stikernya, dapat promonya. Promonya kapan? 30 Agustus. Ini kan semuanya sampai gitu. Walaupun dengan desain yang mungkin tidak simple gitu. Maksudnya tidak simple dalam artian ya padat gitu, ya isinya banyak gitu. Tapi secara isi simple menyampaikannya kayak gitu. Terus yang dia ada konsistensi gitu. Konsistensi itu hadir untuk memastikan bahwa setiap elemen visual terlepas dari tujuannya atau media spesifik yang kita gunakan itu apa, bisa jadi satu bagian yang sama di brand itu gitu. Makanya di sini punya brand guideline yang terdokumentasi. Maksudnya terdokumentasi itu adalah tersimpan dengan baik deh runutan waktu brand guideline-nya. Kalau kita ngomongin brand gede kan yang kayak McD, kayak
KFC atau cola gitu, itu kan udah berdiri dari tahun berapa ya gitu, udah lama banget. Jadi kalau kita punya track record brand guideline-nya itu dengan baik, ya kita juga bisa dengan baik melakukan refreshment, tapi bukan mengganti, tapi refreshment kayak rebranding logo dan lain-lain, tapi tanpa meninggalkan branding yang sudah dibangun dari dulu gitu, branding awalnya nggak ditinggalin gitu. Makanya perlu tuh brand guideline yang terdokumentasi, ya terutama untuk brand yang sudah besar ya. Tapi kalau untuk brand yang baru, ya kita develop baru dengan baik itu brand guideline-nya akan seperti apa, karena itu akan berpengaruh nanti kayak misalkan di konten sosial medianya seperti apa, terus konten offline posternya nanti akan seperti apa gitu. Saat sudah ada guideline-nya itu semuanya bisa jadi konsistensi gitu. Biasanya sih dari warna, font, logo, penempatan logo, terus cara menampilkan produk gitu. Itu tuh biasanya juga ada ketentuan ya loh dari brand sendiri. Kayak misalkan ini Citato, oh aku maunya dia itu cuma boleh kalau dipegang bentukannya agak miring, aku nggak mau lurus. Itu kan sebenarnya guideline mereka, itu ciri khasnya mereka. Jadi kalau Citato itu bisa aja dia agak miring terus nih tampilan produknya, enggak yang lurus banget lurus gitu, harus agak miring kalau dipegang. Gitu. Terus juga nggak boleh ditaruh di dekat kaki gitu, karena kan ini makanan masih taruh dekat kaki, tidak sopan, kayak gitu-gitu. Nah itu kan guidelines gitu yang harus diikutin. Kalau diikutin semua nanti jadinya konsisten setiap desainnya. Terus ada know when to step back and when to stand out. Jadi kita tuh harus tahu kapan harus mundur atau tone down gitu. Terus kita harus tahu kapan kita harus stand out gitu dalam visual itu. Jadi pesan itu masih bisa disampaikan bahkan dengan implementasi yang minimal gitu. Di sisi lain kadang kita juga memang perlu pakai identitas visual brand kita tuh dengan nyaring atau lantang secara langsung gitu. Kalau kita memang benar-benar mau membedakan produk kita ini dari produk lain. Yang biasanya kayak gitu tuh terjadi kalau secara langsung ya kita lihat di supermarket, di minimarket gitu, yang kayak ya kalau kita lihat rak-raknya, ya itu kan semuanya warna-warni banyak banget. Nah itu tuh adalah salah satu cara mereka untuk bisa stand out di kompetitornya gitu. Secara langsung ya gitu untuk menonjol. Tapi kalau misalkan kita ngomong secara desain atau visual, kita memang perlu tahu kapan harus mundur dan kapan harus tampil gitu dalam desainnya, biar orang itu tidak bingung apa yang mau kamu lakukan di sini gitu, apa yang mau kamu tunjukkan di sini gitu. Kayak contoh di samping nih, si packaging banana chips ini kan sudah ramai ya gitu, dan dia memang purpose-nya adalah nunjukin kalau ini banana chips rasanya ada apa aja, aku punya 3 varian. Selain brandingan yang mereka juga memang sudah rame warnanya gitu, jadi biar orang fokus ya udah dia tampilkan produknya aja gitu, tanpa dengan tambahan elemen di background lagi gitu. Ya mungkin bisa juga di sini ditambahkan copy on image ya, kalau kita nyebutnya copy on image, copy dalam gambar, teks dalam gambar untuk membantu menjelaskan ini produknya apa atau promonya apa ya. Tapi kalau cuma mau menampilkan sebenarnya bisa aja kayak gini, karena dari brandnya dia sendiri, dari packagingnya mereka sendiri sudah cukup stand out gitu. Malah kalau ditambahkan ornamen lain takutnya orang pecah fokus gitu karena terlalu banyak, terlalu ramai. Gitu juga sebaliknya. Gitu. Kita bisa tambahkan ornamen di luarnya untuk orang ngeh ini tentang apa, atau misalkan kita ngomongin foto kayak Citato tadi, ya kita fokus ke orangnya karena kita mau ceritain tentang orangnya. Packagingnya itu ada sebagai tambahan. Kalau ya Citato menemani setiap aktivitasnya aja gitu, tapi bukan jadi yang utama gitu. Mungkin karena yang bikin utama itu adalah tipe aktivitinya apa dan si talentnya ini ngapain
gitu. Jadi harus bisa nentuin gitu loh kapan bener-bener jualan gitu, kita tonjolin semuanya, kapan ini jadi aksen pembantu untuk kebutuhan branding atau visual. Ya, ini ada sedikit contoh sosial media visual identity yang dari Tingop sendiri pernah garap. Nih, Citato. Dan Citato ini kita tentuin dulu nih awalnya visual tone-nya itu mau seperti apa. Nah, jadi kita kayak bikin mungkin bisa dibilang semacam tagline gitu atau enggak kata-kata pendek yang mewakili visual tone kita gitu. Kalau di Citato kita bikinnya real essence for real people gitu. Jadi real essence itu ini harusnya bisa ganti-ganti sih, real essence jadi real apa. Cuma nggak gerak di sini gifnya. Jadi itu maksudnya apa ya? Real essence itu kayak real eh, apa ya, personality, activity, keinginan, feel gitu untuk real people gitu. Jadi Citato tuh mewakili itu gitu untuk si orang-orang ini. Makanya keluarlah visual tone yang seperti ini ya. Selain sebelumnya ditentukan target umurnya gitu, dan Citato sendiri pun karena dia punya banyak produk, jadi warna di sini warna-warni itu sesuai dengan si produknya. Nah, terus di visual tone itu kita juga harus tentukan color palette. Nah, di sini nih yang tadi primary colornya ini diambil dari warna packagingnya, karena ada beberapa varian, jadi kita ambil dari variannya itu. Makanya di sini represent Citato produk gitu. Jadi warna-warna ini yang akan digunakan dalam desain, yaitu tadi mau jadi background, mau jadi warna baju, gitu, mau jadi warna furniture, jadi warna mobilnya. Warna-warnanya kita bisa gunakan di situ. Walaupun tetap ada warna lain yang membantu untuk dia jadi lebih tone down, biar balance, atau ya bisa jadi lebih fun. Itu ya secondary color-nya untuk membantu tone down warna primary color-nya karena udah cukup pop up dan banyak ya. Ini skin tone itu juga biasanya perlu kalau kita brandnya itu menggunakan aset human element ya, human photo. Jadi kita tuh harus set skin tone-nya tuh mau seperti apa sih? Itu warna kulit. Nah, jadi itu tuh harus diusahakan selalu stabil skin tone-nya di setiap visual yang kita bikin biar ya itu tadi konsistensi gitu. Kayak kalau tadi kita lihat di atas Pokari kan itu warna kulitnya dan overall tone gambarnya itu sama semua gitu. Jadi saat disandingkan gitu, saat masuk ke feed itu tuh nggak belang-belang, nggak ada yang lebih gelap, nggak ada yang lebih terang gitu. Jadi itu yang diperhatikan di skin tone. Terus kita harus bikin logo guideline. Biasanya dan kebanyakan ini dilakuin untuk sosial media. Jadi kita harus tentuin logo guideline-nya seperti apa, gitu besar. Kayak di sini kita lihat logo Citatonya itu tingginya berapa, lebarnya berapa, buat masuk ke image. Jadi dia akan seukuran ini terus. Terus di bawahnya kita nentuin, oh harus dikasih jarak gitu antara atas dan bawah Citato ini harus dikasih jarak, dan jarak ini yang nggak boleh dilewatin agar kayak di gambar ini logo Citatonya itu tidak terlalu mepet dengan bijang atau enggak nanti enggak overlapping sama tulisan gitu kalau memang perlu ada copy image di sini. Nah, ini ketutupannya. Di sini ini kita kasih tahu kalau penempatan logonya itu ada di penempatan logonya itu ada di kiri atas. Jadi selalu di kiri atas gitu dengan logo yang seperti ini. Jadi ini guideline biar juga buat apa? Konsistensi balik lagi. Jadi konsistensi peletakannya di situ terus dengan ukuran yang sama gitu terus ada tipografi.
Nah, tipografi ini yang tadi aku bilang kita tentu ini primary fontnya apa gitu, terus secondary fontnya itu apa, nanti ini digunakannya primary font untuk headline gitu, terus secondary itu untuk sub headline. Nah, ini harus ditentukan. Di sini juga dikasih tahu biar kayak tadi kalau kita tidak mengerjakan ini sendiri, terutama dalam dunia ya, ada tim lain yang akan melanjutkan, mereka sudah tahu ini menggunakan font apa dan bagaimana penggunaannya untuk di bagian mana gitu, itu harus jelaskan di sini. Baru terakhir ada contoh kontennya, contoh desainnya itu ditampilkan. Jadi kayak di sini dikasih tahu captionnya apa. Mungkin ini relate dengan tugas kedua teman-teman ya gitu. Nanti kan tampilannya bisa dibilang kurang lebih kayak tadi tuh yang ditampilkan. Terus nanti di sini dimasukin captionnya apa, lalu gambar yang kalian bikin ditampilkan. Jadi saat di present atau saat klien itu melihat bisa langsung sebelahan nih membandingkannya gitu antara caption dan image-nya itu apakah sudah sesuai, dan kalian juga bisa sekalian mereview kalau ini udah sesuai belum sih caption sama gambarnya, ngomongnya udah sama belum atau masih beda, masih perlu revisi atau tidak. Dan konten ini perlu dimasukkan ke dalam visual identity guideline. Kenapa ya? Biar orang tahu gitu pengaplikasiannya dalam hasilnya itu akan seperti apa. Jadi kasarnya nggak cuma teori kasih tahu, oh logonya di atas ini, warnanya ini, fontnya ini, tapi hasil jadinya apa? Orang nggak tahu gitu. Jadi kita harus kasih hasil jadinya biar orang itu bisa ngebaca juga mood yang dikasih secara keseluruhan itu seperti apa, logonya benar-benar taruh di mana, besar tulisannya berapa. Nah, itu dikasih tahu di konten yang kita bikin. Ya, dari aku hari ini untuk visual identity sudah bikin. Ada yang mau ditanyakan tentang visual identity atau tugas ya, karena relate sih sebenarnya tugas dan visual identity. Iya, ada yang angkat tangan, Bella. Silakan Bella. Halo Kak, tadi kan dibahas tentang tipografi ya. Tipografi kan ada primary font, secondary font, terus font serif sama font sans serif. Kalau kita desain kan kita lebih ditujukan ke desain sans serif ya Kak. Kayak kemarin di briefnya tuh ada menggunakan font sans serif. Yang ingin saya tanyakan, ini bukan terkait tugas, tapi di kemudian hari mendesain lagi. Apakah font serif itu dapat juga digunakan pada desain, tapi bukan sebagai judul, sebagai teks-teks saja. Apakah font serif itu juga dapat digunakan, atau harus menggunakan sans serif semua dalam desain? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Kak Bella, kalau tadi di sini di deck aku sebenarnya ada tulisan tadi tips kalau penggunaan font itu ya bisa aja dua-duanya digabung gitu, serif dan sans serif, atau bahkan menggunakan serif semua pun tidak masalah, karena font itu akhirnya kita pilih berdasarkan si brand identity-nya gitu, atau apa yang mau ditunjukkan sama brandnya. Mungkin kalau misalkan Kak Bella lihat ya brand-brand fashion yang high end gitu, itu kebanyakan pakai fontnya serif gitu, karena emang bisa kasih kesan elegan kayak gitu. Terus mungkin kalau untuk brand-brand yang kayak di sini tadi Pocari Sweat gitu pakai fontnya tuh yang sans serif karena emang mau kasih ya apa ya, lebih laid back aja gitu, lebih santai gitu, tidak terlalu kaku, tidak terlalu elegan, tapi kayak bisa buat semuanya, makanya pakai fontnya yang sans serif. Tapi tidak masalah gitu mau digabung pun atau pakai satu aja. Bahkan kadang bisa juga pakai font yang tipenya brush
gitu. Nggak apa-apa juga, itu bisa jadi buat highlight, bisa buat jadi pembantu digabung dengan font yang sans serif gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kayak oh harus selalu pakai serif atau sans serif, itu enggak, balik lagi dari brandnya dan kebutuhan brandnya. Jadi bisa dipakai keduanya dalam desain. Terima kasih, Kak. Ya, Kak Bella. Oke, ada lagi nggak selain Bella nih? Waktu kita lumayan lama ya. Berapa? 53 menit lagi. Yang mau nanya tugas juga nggak apa-apa kalau ada yang bingung sama tugas kemarin atau dalam proses pengerjaannya bingung juga atau ngomongin masalah komunikasi sama tim kontennya juga nggak apa-apa. Sharing aja di sini. Rahmatullah nih, Kak Ade. Ya, selamat. Ya. Aku belajar dari tugas kemarin, tugas kelompok kemarin. Itu ada kaitannya banget sama visual identity. Kemarin aku pelajari itu ya, ada ketidaksinkronan antara dengan style desain yang sudah ditetapkan. Apa itu cuma aku bisa mengantisipasi. Nah, dengan mengetahui hal seperti itu, bagaimana sih kita menentukan visual identity yang tepat gitu. Kalau misal suatu contoh ya, target audiens dengan style desain misalkan warna itu yang nggak cocok dengan logonya, misalnya logonya lebih elegan, tapi visual desainnya tentang warna itu kurang tepat, kurang cocok. Karena sih memvisualisasikan agar itu tepat. Aku sebenarnya banyak pertanyaan, Kak. Terus, yang kedua, soal gambar yang terakhir tadi. Bagaimana sih bisa tepat antara visual identity, logo, terus kemudian tipografi, terus kemudian brandingnya. Itu bisa tepat, itu harus mengetahui konteks itu dari mana dulu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam dunia desain utamanya tentang branding, visual branding ya, masih awam banget dan itu banget bimbingan dari kakak bagaimana sih mengawali ketika ada proyek. Kita mengerjakan proyeknya apa sih? Misalnya bikin logo, terus branding logo, dan dia sampai lebih sosial media, intinya semua lah. Itu kan nggak mungkin kita kerja sendiri. Pasti ada tim yang di lingkungan itu. Terus bagaimana menyatukan satu kepala itu. Saya yakin dalam satu tim itu
punya visual sendiri-sendiri. Kalau Hmm. menurut pengalaman Kak Agni, kalau seperti itu bagaimana menyatukan itu? Mhm. Itu Kak, 3 poin pertanyaan dari aku, barangkali Kak Agni bisa kasih tips itu. Makasih Kak. Ya, jadi aku coba langsung jawab jadi satu aja kali ya, Kak Rahmat, untuk pertanyaan ya gitu. Pertama tadi gimana sih cara untuk menyatukan ya gitu, memulai membuat visual identity itu gitu, kayak tadi Kak Rahmat bilang logonya kan elegan gitu, tapi warna yang didapat tuh tidak masuk, bagaimana gitu caranya. Terus dilihat dari research targetnya juga sudah, tapi kayaknya kok kurang masuk ya warnanya gitu misalnya. Kalau dari part itu tuh sebenarnya ya semua pertanyaan Karamat ini mulai balik lagi ke branding gitu, ke sebelumnya. Jadi itu kita memang harus pahamin banget banget dulu si ininya sih Kak, si brandnya itu mau berbicara tentang apa dan ke siapa gitu. Mungkin misal contoh yang dari study case ya, kayaknya teman-teman mungkin ada yang dapat Seren Home gitu, yang mesin cuci portable itu. Nah, itu kan udah dikasih tahu di situ misalkan kisaran harganya berapa nih secara produk. Gitu. Logonya sudah ada, terus juga tampilan produknya juga sudah ada. Kita kasih tahu target marketnya umur berapa, size ekonominya apa. Gitu. Sebenarnya fokus kalian untuk membuat visual identity itu bisa berangkat dari situ. Logonya, harganya, bentuk produknya, itu tuh bisa berangkat dari situ gitu. Kayak misalkan Kak Rahmat dapat yang Seren nih misalnya ya gitu. Kak Rahmat bisa ngambil warna fontnya gitu dari si warna logo utama Serennya yang coklat tua gitu. Tapi kalau warna background atau mau pilih pakai foto gitu ya, kayak misalkan tadi kan Pokari Sweat pakai foto tuh gitu, mau cari foto terus nanti logo nanti produknya dimasukin diedit di fotonya gitu. Nah, cari foto eh, background-nya itu atau suasana rumahnya itu yang warnanya mirip dengan warna produknya gitu, atau dibikin lebih clean, dibikin lebih putih biar bisa kasih kesan elegannya, biar bisa kasih kesan mahalnya gitu. Nah, itu tuh ditentukannya dari situ tuh Kak. Jadi memang harus benar-benar baca persona brandnya. Kalau aku tuh mau nunjukin, aku nih mesin cuci portable yang harganya tuh oke loh dan dengan kualitas yang oke juga gitu. Jadi itu yang harus dibicarakan secara visualnya gitu. Berangkatnya bisa dari situ tuh Kak gitu. Jadi emang pahamin si brandnya itu tadi dan relatein atau nyambungin ke audiensnya secara visual itu mau kayak gimana. Tapi biasanya paling cepat itu adalah ambil dari si logo dan warna produk biasanya. Nanti baru disesuaikan dengan target audiensnya, warna yang masuk yang seperti apa. Itu sebenarnya kan kalau untuk yang study case ini kita bikinnya tidak dari nol ya gitu. Sudah ada acuannya yang di dalam situ kan guideline data itu sebenarnya acuannya buat kakak-kakak semua meneruskan dia jadi gaya visual sosial media gitu. Tapi sebenarnya sudah ada tuh, kalau ikutin aja warna logonya gitu. Kalian kalau mau tambahin warna aksen tidak apa-apa gitu, silahkan tambahkan warna aksen tapi disesuaikan dengan branding. Kayak misalkan tadi Seren Home mau ditambahkan aksen warna hijau gitu misalnya, atau warna biru ya tidak masalah, karena kan misal di rumah mau ada kayak gambar, ada foto pohonnya dikit itu kelihatan daunnya buat dia kasih kesan aksen segar, bersih gitu juga, atau kasih kesan
homey gitu rasanya, ya tidak masalah juga kayak gitu, karena warna aksen itu berfungsi untuk feel tambahan sih gitu dalam desain gitu. Ini kalau kita ngomongin sudah ada acuannya ya, Karamat ya, gitu kan, kayak yang pasti sudah ada acuannya gitu. Tapi kalau kita ngomongin bikin dari awal, bagaimana menentukan semuanya itu tadi, terus bagaimana juga biar mengerjakannya itu di satu kepala gitu. Karena bayangannya akan beda-beda. Gitu. Kalau kita ngomongin dari awal banget, yaitu kayak kemarin yang di kelas brand identity sih, kita harus ngobrol sama kliennya, karena kita harus cari tahu apa sih yang kliennya mau sampaikan, apa misi kliennya bikin produk ini gitu. Produk ini tujuannya untuk apa, terus unique selling point-nya itu di mana, apa yang membedakan dia dengan produk lain, mau itu dari secara pembuatan, mau itu dari secara rasa, mau itu dari secara tampilan, itu kan unique selling point-nya gitu, itu yang bisa kita jual gitu. Terus harus tahu, oh ini mau dijual di mana, misalkan tempat dia menjual itu akan mempengaruhi desain yang kita bikin. Kalau dia jualannya di mall, ya mungkin desainnya akan berbeda saat dia jualan di kaki lima gitu, mau itu mall atau ITC atau misalkan di depan minimarket gitu kan, itu mungkin desainnya akan berbeda nih Kak gitu. Kalau di contoh study case kan ada beberapa produk yang ditulis hanya dijual di supermarket besar. Ya supermarket besar itu kan kayak Superindo, Food Hall gitu, terus Hero gitu, Giant, nah itu kan supermarket besar gitu. Kan harganya berbeda dengan supermarket kecil yang kayak Indomaret, Alfa atau Minimart yang lainnya gitu. Jadi secara desain pun harusnya ditampilkan berbeda karena dia agak sedikit mahal nih gitu. Jadi harus ngasih kesan lebih apa ya, bisa dibilang elegan atau kasih kesan sedikit mahal dari situ. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus dipelajarin Karamat gitu, diobrolin sama kliennya. Bahkan sesimpel kayak kalian suka warna seperti apa gitu, bentuk yang kayak gimana, Karamat kasih referensinya, atau enggak Karamat yang kasih ke mereka, oh ini loh warna-warna yang cocok untuk brand kakak gitu, misalnya di situ. Ini kita baru ngomongin untuk identity doang gitu, baru branding doang, bahkan gitu kita baru berangkat ke logo doang, bahkan sama nama kalau mereka belum punya nama gitu, belum masuk nih ke visual identity-nya gitu, baru di situ aja. Nah saat ini udah terdevelop, baru kita tuh bikin turunannya gitu, logo itu sudah ada, kita bikin turunannya, kita tentuin warnanya tadi, yang primary-nya apa, secondary atau base color-nya itu apa. Oh, kita menggunakan font apa nih? Ya font yang ada di dalam logonya pun sebenarnya bisa dipakai juga, gitu Kak. Bisa dipakai kalau memang fontnya keterbacaannya baik, gitu. Tapi kalau mau diganti pun atau dibedakan pun tidak masalah, gitu. Terus ini Karamatnya nge-freeze ya. Tapi aku ngomong ulang. Karamat nge-freeze ya. Kok materi dia angkat tangan ya? Kita ke Kak David dulu ya, Kak Ade ya, di kolom Ya, chat. boleh. Oh, izin keluar dulu. Baik. Oke, Kak Aldi Balkar deh. Kak Ade, mau tanya soal tugas dong. Untuk aset, apakah wajib dimasukin semua ke dalam desain? Sama file yang format .ai itu bisa nggak ya Kak Ade kirim asetnya saja? Soalnya yang format .ai mockupnya pun rada miring-miring desainnya. Yang format AI itu brand apa ya? Aku lupa. Brand apa ya, Kak Aldi? Oh, SmartPay. Itu. Ngomong
kalau kita ngomongin aplikasi, ya bisa aja sih ke semuanya. Tapi kan aset itu ya harus masuk kayak logo ya harus masuk gitu ke dalam desainnya karena kan itu brandingnya. Gitu. Jadi harus ditampilkan di dalam visualnya untuk kasih tahu, oh nih konten sosial medianya punya SmartPay gitu. Kalau lagi ngomongin aplikasinya, ya aplikasinya ditunjukkan gitu. Nah terus tadi bilang bisa nggak ya Kak Ade kirim asetnya aja, soalnya yang format TI mockupnya pun rada miring-miring di desainnya. Sebenarnya kalau Kak Aldi bisa buka format AI-nya dan Kak Aldi ngerti pakai ilustratornya, itu udah file asetnya di situ. Kalau Kak Aldi mau pindahin misal ke mockup yang lain atau kayak gimana, ambil aja dari situ. Gitu. Itu harusnya sih yang aku kasih malah file raw-nya, file editnya gitu bisa diambil semua di situ, bisa dicopot-copot sih seharusnya ya dari aku gitu di file AI-nya. Kecuali tadi maunya filenya PNG gitu, tinggal dicekokin. Nah, itu beda lagi gitu. Kalau Kak Adi bisa buka file AI-nya, Kak Adi bisa buka di situ sih harusnya filenya ada di situ. Yang di handphone itu, yang di handphone ya itu harusnya bisa diambil tuh dalamnya, bisa Kak Adi dipindahin ke mockup yang lain kalau Kak Adi perlu pindahin ke yang lain. Gimana? Kak Adi bisa nggak? Oke. Nggak Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Desainer yang lain ada yang sama nggak kendalanya nih? Ya Kak Aldi nggak bisanya kenapa? Kalau ada yang sama kendalanya dan sudah tersolve, bisa sharing tuh ke Aldi ya. Sambil nunggu Kak Aldi ngetik. Oke, nggak bisa open format.ai-nya Kak. Iya gitu dong. Berarti kan minta file PNG-nya Kak Aldi. Oke Kak Aldi butuh file PNG. Nah, buat langsung dipakai. Terus save-in, aku masuk ke situ lagi ya buat teman-teman lain juga. Ini Kak Rahmatullah angkat tangan baru ya, atau soal yang tadi nih? Jangan Kak Rahmatullah terus tuh. Iya Kak, atau Figma sama PSD juga boleh. Oke, Photoshop. Ya nanti aku edit deh, nanti aku kabarin kalau udah ini ya di situ filenya. Itu aja kali ya Mas Suri. Kalau aku ngambil nanti aku out fokus. Ya, ini Kak Rahmatullah lagi nih. Udah deh, Kak Rahmatullah silakan. Kalau ini Kak, Ya. kemarin itu kan aku agak bingung. Nah, itu kan kalau di aku itu ada logo sama brand. Nah, terus logonya itu kecil, filenya itu kecil. Terus aku bingung, ini mau diapain ya? Apa kita manfaatkan brand yang sudah ada? Nah, dalam filmku kemarin itu ada logo, terus kita bikin brand gitu. Dan aku nggak tak apa-apain, aku manfaatkan keduanya itu untuk divisualisasikan. Kemudian aku tambahin semacam kayak packaging gitu. Aku bikin sendiri. Terus logonya
aku manfaatin gitu. Ya udah aku manfaatin itu aja. Jadi nggak ada yang signifikan. Gimana kalian? Kalau menurut kakak? Kalau dari tugas yang udah ada di situ, kan aku bilang udah ada logo, udah ada brand aset semua, itu tuh yang akan kalian gunakan dalam desain kalian. Jadi sebenarnya tidak perlu mendevelop lagi dari awal gitu. Kayak misalkan tadi Kak bilang Kak bikin packaging gitu ya. Kalau memang packagingnya itu Kak mau ngambil dari angle atau sisi yang lain, silahkan gitu. Tapi ya packagingnya harus sama bentuknya karena kan itu brandnya gitu. Jadi ini di-put di mindset teman-teman kalau tugas ini tuh dari klien tuh udah punya logo, klien tuh udah punya produk gitu. Jadi ini yang akan perlu kalian develop untuk kalian jadiin visual sosial medianya gitu. Jadi bukan kalian bikin dari awal harus bikin logonya, terus bikin lagi kayak packaging brandnya itu akan seperti apa, itunya enggak. Jadi benar-benar yang dipikir itu visual identity-nya, cara kalian menyampaikannya, menampilkannya dalam bentuk visual. Makanya di situ ditulis warna, font, pilihan gambar. Nah, itu cara memilihnya kalian seperti apa, terus cara kalian menampilkan produknya ke dalam desain itu juga seperti apa gitu. Sama baik lagi aku ingetin, jangan lupa teman-teman diskusi sama teman konten. Karena desain yang kalian bikin itu akan berdasarkan apa yang dibikin sama teman konten. Jadi kalian harus diskusi berdua nih, kalau kalian ada ide kayak, oh aku pengen deh, misalnya dapat permen ya nih gitu, aku mau nampilin permennya itu nunjukin freshnya nih, aku mau kasih efek air, aku mau kasih efek daun mint gitu misalkan. Aku mau bikin gambar gitu, nah teman konten gimana nih biar kita cocok nih yang kita bikin gitu, kamu mau bikin captionnya seperti apa, nanti copy text yang akan aku masukin seperti apa nih biar sesuai dengan yang di pikiran aku. Ya gitu juga sebaliknya gitu. Anak konten buat captionnya dan copy text-nya atau copy image-nya nanti kalian sesuaikan dengan yang mereka bikin gitu. Jadi yang perlu kalian tentuin di sini tuh mungkin aku bisa tunjukin dikit kali ya. Sampel presentnya nanti ke teman-teman itu akan seperti apa. Nanti ini mungkin akan di-share sama kakak, Kak Surya atau kakak yang lain gitu ke teman-teman. Nih decknya, foto decknya gitu. Ini cuma contoh ya yang mau aku kasih. Jadi sebenarnya nanti isinya tuh bisa kalian dekorasi sesuai dengan brand yang kalian dapat atau sesuai dengan identity yang kalian bikin gitu. Sama bantu nanti teman-teman netra di konten untuk pindahkan gitu, atau tolong copy pastekan ke dalam sini caption yang mereka bikin gitu untuk disandingkan dengan desain kalian nanti gitu. Nah ini opening digital content, brandnya apa, kalian masukin nih logo brand kalian di sini gitu. Nah terus selanjutnya nama brand, terus kasih sedikit penjelasan tentang brandnya. Jadi kayak bikin background story deh, atau enggak ya kalian ambil dari file tugas yang ada kan bisa kalian copy ke sini, tapi nggak semuanya gitu, bisa sedikit untuk kasih penjelasan brand ini nih tentang apa, berceritanya kayak gitu, atau mau kalian tambahin atau karang sendiri untuk disesuaikan dengan identity yang udah kalian bikin, bisa juga di sini. Nah, terus di sini kalian tunjukin warna primary-nya apa. Bahkan mungkin deck ini nih bisa ngebantu kalian loh, bisa ngebantu kalian untuk mendevelop visual identity-nya. Jadi kalian tentuin dulu nih di sini gitu. Habis ada logonya, kalian tentuin warna primary-nya itu apa. Terus ya kalau kalian mau ada warna secondary atau warna base-nya apa aja. Tapi ini bisa aja sih sebenarnya nggak ada, bisa aja gitu, nggak ada. Tapi kalau ada pun
biasanya ya turunan dari warna utama gitu, kayak ini gak berubah. Misal warna utamanya tuh biru tua, ya kalian bikin secondary color ya biru muda, itu bisa diambil dari situ juga gitu untuk nentuin secondary colornya. Cuman untuk lebih terang atau lebih gelapnya itu kalian yang tentukan, disesuaikan dengan si brandnya itu tadi gitu. Terus di sini fontnya yang mau dipakai apa gitu. Nah biasanya sih kalau dari aku font ini itu baru dapat setelah aku bikin desainnya. Jadi aku bikin satu desain dulu nih, satu desain sosial media dulu gitu. Nah fontnya ini biasanya baru dapat setelah dari situ, karena disesuaikan dengan gambar dan warna gitu. Nanti baru dapatnya dari situ tuh kalau untuk font di aku. Gitu. Nah terus di sini masukkan logo atau produk brand, kan udah ada asetnya ya, kalian tampilin lagi aja di sini gitu. Nggak apa-apa, di copy dimasukin ke sini ya, atau kalau mau kalian kreasikan lagi, mau kalian edit tampilan menampilkannya ya juga tidak apa-apa, dipersilahkan gitu. Nah, terus nih sosial media konten, kan kita kemarin minta bikin apa ya, aku lupa lagi, tapi nanti dijabarin aja di sini nih tampilannya. Jadi kayak seolah-olah kalau kita buka Instagramnya itu, oh ini loh desain sosial medianya. Jadi di sini tuh kita bisa nge-preview nih, apakah desainnya ada yang belang, ada yang nggak sama, nggak konsisten gitu. Nah ini nih salah satu caranya gitu untuk menentukan visual identity-nya itu udah seragam atau tidak untuk brand itu gitu. Dan untuk menampilkan ke kliennya pun bisa seperti ini gitu. Kalau teman-teman ada kerjaan kayak gini ya gitu, ini loh hasil di sosial medianya bagus kan nih kayak gitu, ini kita tampilin di sini. Terus untuk konten carousel, kan kita ada konten carousel tuh yang satu post itu ada beberapa image. Nah itu tuh yang diambil untuk ditampilkan image pertamanya aja, gambar pertamanya aja gitu, disandingkan dengan gambar-gambar yang lain. Kecuali stories tuh nggak perlu ditampilin di sini, nanti dia sendiri. Nah, terus ini baru reviewnya, caption dan desain. Nanti dibikin lanjutannya ya, ini kan cuma contoh, aku cuma bikin contoh satu. Gitu. Tapi nanti kalau ada yang lain ya ini dibikin aja yang lain juga untuk captionnya, kopinya, captionnya, kopinya, gitu. Disandingkan sebelahan gitu. Gitu. Ya mungkin nih yang awal-awal kayak logo, terus kalian tentuin warna, itu tuh bisa hal yang kalian mulai duluan untuk bikin visual identity gitu. Warna, ya warna, dari logo, warna, terus ke foto itu atau imagery gitu, atau kalian mau pakai style yang kayak gimana, kalian mau pakai style ilustrasi juga nggak apa, kalau kalian mau pakai style ilustrasi, mau ilustrasi yang seperti apa, tapi warnanya dari warna yang sudah kalian tentukan. Baru nanti di situ kan ada copy text tuh gitu, atau kalian bikin copy text sendiri dulu gitu, misalkan ya dimasukin, dicoba-coba tuh fontnya yang masuk yang mana, yang sesuai yang mana gitu ya. Kalau kalian mau kayak yang Seren Home, kalian mau pakai font yang sans serif mix sama serif gitu, buat kasih elegannya ya dicoba aja gitu di situ. Terus dicek warnanya udah masuk atau enggak, nanti baru itu jadi ke guideline, masuk ke guideline kayak gitu. Dan satu lagi kayaknya aku sedikit miss dalam konsistensi visual identity itu atau sosial media, biasanya kita itu punya satu ukuran yang sama untuk setiap font gitu. Apalagi font headline ya gitu, ukuran itu sama semua. Misal font headline-nya itu pakai ukuran 55 gitu ya, berarti yang lain 55 juga gitu, biar nanti pas dilihat tuh gak ada yang kegedean, gak ada yang kecilan gitu. Nah terus font sub headline-nya juga ditentukan ukurannya berapa, warna fontnya apa biar nggak belang-belang,
gitu. Misal kalian ini Citato warna fontnya kalau backgroundnya dia lebih gelap, warna fontnya pakai kuning gitu. Atau enggak bisa aja pakai putih gitu. Jadi warna fontnya cuma 2 nih, kuning sama putih gitu. Nggak lebih dari itu juga bisa dibantu ditentukan gitu untuk ngebuat visual identity-nya. Terus juga peletakannya nih, mau rata kiri atau rata tengah, ya atau ya paragraf tengah itu atau rata kiri. Nah, itu ditentukan juga gayanya. Mau ada di sebelah kiri terus, mau ada di tengah, atau mau di sebelah kanan gitu. Nah, itu juga bisa ditentukan peletakannya untuk bantu konsistensi tadi. Sama logo. Logonya taruh mana? Taruh atas kanan, taruh atas kiri, apa taruh bawah. Nah, itu juga ditentukan biar tetap konsistensi. Nah, ada yang kan? Oke, gimana nih teman-teman? Materinya nanti bisa di-share, iya. Setelah selesai kelas pasti di-share ya, seperti biasa ya. Iya. Oke. Nah, ini saya deh yang nanya mumpung lagi rame nih ininya ke adik tugas kelompok. Jadi masih ada yang bingung ranah atau batasan antara tugas orang-orang desain dan konten. Jadi di anak konten itu banyak yang sharing nih. Dari teman-teman desain, ada yang mengubah caption atau copy on image. Katanya copy on image-nya terlalu panjang gitu ya. Nah, itu gimana ya etikanya, aturannya gitu supaya nggak melebihi ranah aja. Ya, kalau kayak gitu, sebenarnya kalau kita ngomongin caption dulu ya gitu. Kalau secara caption, menurut kalian sebenarnya kurang sesuai mungkin atau bukan kurang sesuai ya, mungkin kalian sulit menggambarkannya, gitu. Mungkin sulit mendapatkan aset, misal aset background-nya, atau sulit menggambarkan secara ilustrasi, itu lebih baik diskusi tapi jangan diganti sendiri. Karena ya ranahnya kita secara spesialis sendiri-sendiri gitu. Kalau dalam tim ya, dalam tim tuh kita spesialis sendiri-sendiri. Gitu ya. Mereka spesialisnya dalam membuat kata, copywriting, ya kita spesialisnya dalam menyampaikan dalam bentuk visual yang berbicara gitu. Jadi kalau caption misal kurang sesuai atau sulit itu didiskusikan atau kalian lempar ide kalau aku punya gambaran kayak gini, kamu bisa nggak develop captionnya kayak gimana ya biar kita sesuai. Itu satu. Terus yang kedua, kalau copy image kepanjangan, jangan ngedit sendiri. Kalaupun kalian mau edit, kalian sampaikan ke mereka. Ini copy image-nya kepanjangan. Kalau aku bikin kayak gini, aman nggak? Gimana menurut kamu dari sisi copywriter? Karena expertnya mereka. Gitu. Kasarnya gini, mereka expert di copywriting, kalian expert di desain. Terus mereka ngubek desain kalian gitu. Tiba-tiba warnanya diganti, tiba-tiba fontnya diganti. Kesel kan? Kesel pasti. Nah, gitu juga sebaliknya. Jadi kita harus punya etikanya gitu. Kita harus percaya kalau mereka tuh expertnya di bidang mereka, ya kita expertnya di bidang kita. Tapi nggak boleh sombong juga yang kayak, oh gua yang paling ngerti, oh gua yang apa, enggak. Jadi itu di tengah-tengah harus ketemunya. Makanya didiskusikan. Memang kadang copywriter beberapa kali misal bikin copy image-nya kepanjangan. Nah, itu bisa cari solusi tengahnya. Misal kamu ngomong, boleh nggak sih kalau copy on image-nya itu dibikin sampai 6 kata aja gitu paling banyak, atau 8 kata paling banyak. Bisa nggak? Jangan lebih dari itu. Buat estetik image-nya biar bagus juga. Nah, diomongin aja kayak gitu. Itu bisa jadi solusinya ya kalau teman-teman ada yang ngerasa copywriting-nya masih kepanjangan gitu untuk copy text, ya diobrolin gitu aja.
Kalau aku sih di internal biasanya kayak gitu. Jadi kita tentuin nih di depan. Oh, aku mau copy on image-nya. Bisa nggak ya kalau kita bikin copy on image itu cuma 6 gitu untuk headline. Misalkan 6 kata untuk headline itu paling banyak segitu. Tapi kalau untuk body copy, ya kan kita ada konten carousel ya yang kemungkinan akan ada body copy-nya. Nah, itu bisa nggak juga dibikinnya misal paling banyak per paragraf itu 15 kata gitu, biar nggak lebih dari itu, biar juga desainnya tidak kepenuhan gitu. Kalaupun mau dibikin per poin, bisa nggak satu image-nya dibikin 3 sampai 4 poin saja gitu. Jadi tidak penuh. Nah, itu diobrolin aja gitu, tapi jangan kita diam-diam mengedit itu gitu, atau yang nggak didiskusikan terlebih dahulu. Jadi didiskusiin aja dulu. Jadi kasih tahu aja, diobrolin. Kenapanya ya dikasih tahu juga. Dia bilang, oh di image-nya kepenuhan nih, aku naruhnya susah, layout-nya sulit gitu. Jadi minta tolong ya dipersingkat lagi gitu. Atau enggak, oh ini poin kebanyakan, image-nya tidak cukup gitu, slide-nya tidak cukup, slide kita cuma 4 gitu, tapi ini bikinnya melebihi nih, tolong dipendekin atau dikurasi lagi mana yang mau dipakai gitu Kak Suri. Jangan diam-diam ya teman-teman. Semoga teman-teman desain pada lebih clear ya, batasannya gimana, ranahnya gimana. Oke, ada lagi nggak? Waktu kita 17 menit lagi. Bella, silakan. Kak Ade, ini sebenarnya masalah semalam ya, tapi sebenarnya sudah terselesaikan. Tapi saya kayak mau sharing aja gitu. Jadi semalam kan kami udah ngumpul tugas ya Kak. Kebetulan aku ngebuat PowerPoint untuk editorial plan-nya. Saat dikirimkan itu kan di Google Drive itu PowerPoint-nya itu jadi berantakan banget Kak. Jadi ada jalan tengah dari Kak Suri dan kakak-kakak panitia lainnya untuk buat PowerPoint dalam versi PDF juga. Sebenarnya aku hanya ingin sharing. Misalnya kelompok kami nanti tampil, kalau PowerPoint-nya tulisannya berantakan, sebenarnya itu karena yang itu tadi. Tapi sebenarnya udah diperbaiki sih, tapi nggak serapi sebelumnya. Yang di Google Drive itu. Nggak tahu kenapa. Apa emang PowerPoint tuh harus dibuka di PowerPoint agar dia rapi, atau emang begitu ya Kak, keadaannya gitu. Jadi gini, sebenarnya mungkin cara gampangnya ya, kan teman-teman pada punya email kan pasti gitu, apalagi kalau emailnya itu Google. Di Google itu kan ada Google Drive. Nah, bikin dokumennya ya di situ aja. Jadi semuanya ngedit di situ gitu. Jadi yang desain ini kita itu harus memang punya kesadaran juga gitu. Apalagi kita satu tim dengan teman-teman netra, ya kita harus punya kesadaran untuk bantu itu. Gitu. Untuk bantu mereka, untuk jadi kita yang merapihin si deck-nya, si PowerPoint-nya itu kita yang rapihkan gitu. Nanti ya mereka sebenarnya kasih ke kita, kalaupun dalam bentuknya Excel atau di PowerPoint itu kalau berantakan ya kita rapihkan lagi gitu. Karena kan kita yang secara visual mendesain ya gitu, bentuk deck-nya seperti apa. Ya kalau PowerPoint-nya itu dibuka secara aplikasi ya, maksudnya bukan secara Google Drive, ya kemungkinan aja bisa jadi berantakan karena kan biasanya beda PowerPoint, beda versi, bisa beda ke dalamnya gitu. Makanya kalau kita biasanya pakai dari si Google Drive ini di sini gitu. Jadi tinggal dibikin aja nih kayak gini.
new, terus Google Slide. Udah, nanti create and Semalam, share. semalam dikasih jalan tengah sama Kak Suri dan kakak-kakak panitia untuk ngebuat memindahin PowerPoint-nya ke versi PDF juga, Kak. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kayak gitu. Cuman ya, kalau semuanya udah rampung ya udah kayak gitu. Cuma kalau masih berjalan, ya enaknya kayak gini tadi, atau ya dari kita visualnya yang merapihkan. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Oke, ada Zulfia Firani. Iya, terima kasih Kak Suri. Kak Ade, saya mau tanya, itu kan tadi Kak Ade bilang kalau font itu ukurannya kalau bisa sama semua gitu ya. Nah, tugas saya kan empat desain untuk story sama image. Nah, itu ini sambil ngecek desain punya saya, ternyata itu fontnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede gitu. Nah, tapi sama jenisnya semua. Cuma kalau misalnya disamain, itu berarti gambarnya yang harus dikecilin. Itu gimana? Kalau misalnya beda-beda dikit nggak apa ya Mbak? Apa Kak Ade ya? Sebenarnya gini, kenapa di awal banget itu kita ada ngomongin layout gitu. Jadi layout itu kan membantu untuk peletakannya gitu. Ya kalau gambarnya dikecilin tapi memang masih kelihatan, ya kenapa tidak gitu dikecilkan, apalagi kalau memang copy on image-nya yang harus di highlight gitu. Orang harus baca itu dulu baru lihat gambarnya. Jadi ya tidak masalah tulisannya untuk jadi lebih besar. Aku bilang tadi kenapa konsistensi ukurannya sama semua, biar saat di preview, terutama ini buat pikirannya jangka panjang ya gitu. Kalau kalian dapat project kayak gini, saat brandnya itu di preview, ya hasilnya bagus gitu, semuanya stabil gitu. Kalau lihat di sini kayak Pokari nih, kan ini dia sebenarnya sama. Ya memang ada yang lebih kecil dan lebih besar sedikit gitu, tapi mostly ukurannya itu sama gitu. Ini kan kadang ini jadi kayaknya lebih kecil karena dia fontnya campur nih, huruf besar dan huruf kecil, dan ini huruf besar semua. Huruf besar semua itu pasti akan lebih kasih efek gede gitu. Kalau kayak hurufnya tuh semua caps lock gitu, tapi kalau campur gini pasti akan lebih kecil daripada yang huruf besar semua. Tapi ini secara ukuran semua sama untuk headline gitu. Oke, iya, baik. Terima kasih Kak Ade. Ya, sama-sama. Oke. 11 menit terakhir. Udah nggak? Oke, informasi juga, kalau deadline pengumpulan tugas kan tanggal 21 ya, besok. Ya. Ngaret banget itu tanggal 22 pagi, jam 9. Cuman begini, sebelumnya itu panitia sampaikan, kalau yang berhasil dikumpul kemarin, akan dapat feedback dari dari mentor. Nah, tadi mentor yang kelas sebelumnya info, feedback akan diberikan, tetapi bukan untuk kalian revisi, ya, melainkan untuk masukan aja. Jadi yang kalian akan present tanggal 27, itu yang kalian sudah submit di tanggal 21. Jadi nggak ada pakai revisi-revisian ya teman-teman ya. Jadi silakan pergunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau sudah terlanjur submit dan mau kirim lagi, nama filenya yang ditandai, misalnya kelompok berapa, revisi gitu ya. Jadi nggak bingung panitianya. Oke, M. Afdal. Izin bertanya, untuk tugas kelompok, nanti presentasi apa satu kelompok maju presentasi atau satu orang yang maju presentasi? Nanti juga presentnya beda kan ya Pak Suri? Jam. Iya, jadi kemarin sempat ditanyakan juga, satu kelompok ini kan gabung kan, teman-teman ya, konten dan desain. Jadi mewakili 2 orang, satu untuk desain, satu untuk konten gitu jelasinnya. Supaya nggak miskom, takutnya ntar orang desain mau present tentang konten dia bingung.
Iya. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi 2 ya, satu kelompok ya, satu untuk konten, satu untuk desain. Jadi nanti presentnya dibagi aja gitu. Misal nanti kontennya dulu yang ngomong, yang present, baru nanti dilanjutkan dengan visualnya yang present. Gitu. Nanti mungkin di-share kalian Pak Suri nih, kalau buat kalian yang belum bikin bisa jadi acuannya nih buat kalian desainnya atau buat presentasi desain. Firdaus, Fahrul, silakan. Siang Kak, Iya sih ya. sebelumnya maaf, oke lagi error ya. Iya. Ini mau nanya, kalau warna nih, kan setiap device beda ya. Device, bisa saya warnanya agak buram gitu. Jangan device yang teman-teman itu agak cerah, bagus ya itu. Karena kan device saya ini agak kentang lah. Nah, itu gimana cara mensiasati anaknya itu ya? Kayak kalau saya udah pas nih. Nah, kok dengan yang di device yang lain tuh kurang pas nih, gitu. Kurang cerah nih, kurang buram nih. Nah, itu gimana ya cara mensiasatinya? Jadi kalau kayak gitu tuh sebenarnya balik lagi kan ke device-nya, ke Firdaus gitu. Ke Firdaus device-nya pakainya apa nih? Kalau kita preview di laptop aja kan biasanya secara warna udah pasti lebih terang di laptop dibandingin di HP gitu. Bahkan secara brightness aja itu kan ngaruh ya Kak gitu. Kalau kita preview tapi brightness-nya rendah, ya otomatis gambarnya pasti jadi lebih gelap gitu. Sebenarnya kalau mau dijadiin acuan ya acuannya adalah warna utama di device-nya kita aja gitu. Apalagi kalau device, kenapa kadang desainer itu kalau punya device utama laptop itu perlu dikalibrasi dulu warna laptopnya, warna tampilan laptopnya buat ngelihat kontras sama brightness-nya. Jadi sebeda-bedanya di luar, paling tidak yang kita lihat itu warna asli, mendekati warna asli. Warna asli itu apa? Warna print acuannya. Jadi setidak-tidaknya kalau di print kira-kira warnanya akan kayak gini gitu. Jadi kalau hal kayak gitu tuh kadang ngasih taunya gimana ya? Ya langsung dikasih tahu aja, kita device-nya beda gitu. Kalau di aku udah terang kok gitu warnanya, ya nanti presentnya mau pakai device yang mana gitu aja. Kalau enggak bisa ditentukan dari situ, misal warnanya yang udah pas di device-nya Kak Firdaus gitu ya, di desainnya pakai punya Kak Firdaus aja nanti gitu, atau enggak dari teman-teman paling juga kan bisa gitu. Yang penting mah apa ya, warna di device utama ngedesainnya sih Kak. Itu kalau previewnya ngomongin di HP tuh kadang valid tidak valid tergantung HP-nya juga. Jadi tapi paling kalau mau dilihat kalau dia turun warna atau naik warnanya tidak terlalu jauh ya nggak masalah gitu. Kecuali turunnya jauh banget ya Kak gitu, kayak nih di sini nih kita ada pink ini gitu. Terus turun banget jadi pink gelap banget gitu ya, itu bahaya tuh kalau kayak gitu. Berarti mungkin ada masalah di device kita gitu saat kita desain. Tapi kalau turunnya cuma sedikit aja gitu, agak lebih gelap sedikit banget ya berarti masih nggak masalah gitu, atau dia lebih terang sedikit ya masih nggak apa-apa gitu, berarti masih aman gitu kan di device yang lain gitu. Baik, makasih Kak.
Oke, 4 menit lagi. Jarak tanggal 21 sampai 27 jauh ya? Iya, soalnya mentornya butuh waktu untuk kasih masukan dan menanggapi setiap tugasnya, Kak Rahmatullah. Ya, jadi tadi kita sudah infokan ke mentor kalau kita mundurin jadi hari Jumat bisa nggak? Wah, nggak keburu dikasih feedback semuanya nih katanya, ya. Jadi memang butuh jarak yang lumayan supaya semuanya dikasih feedback dengan hati-hati. Oke. Oh, oke, saya akan kebut di sini. Iya kan besok deadline-nya ya. 3 menit lagi. Iya, the last question, ada lagi nggak nih? Oke. Tidak ada nampaknya ya. Jadi, ingat ya teman-teman, besok yang disubmit atau malam ini misalnya kalian submit adalah versi final yang tidak akan dapat tanggapan atau tidak bisa direvisi sebelum presentasi. Oke, jadi pelan-pelan aja, masih banyak waktu. Oke, karena sudah nggak ada yang nanya, besok jam 9.00 ya? Bukan, jam 21.00 malam. Jam 9 malam. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya, silakan diisi link absensi yang di kolom chat dari Kak Ismah ya. Terima kasih banyak Kak Ade atas semua insight-nya. Sampai jumpa sama Kak Ade di tanggal 27 berarti ya Kak Ade ya. Presentasi ya. Oke. Oke.